Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-50. Soal pertama. Seseorang yang memegang peranan sebagai pimpinan harus memiliki karakter yang bisa dijadikan sebagai panutan. Tak hanya bijaksana dalam bersikap, seorang pemimpin juga harus memberi arahan yang baik agar kinerja pegawainya semakin maksimal. Tetapi, terkadang ada juga pemimpin yang bersifat subjektif dan tak adil pada pegawainya. Hal ini tentu bukan sikap seorang pemimpin yang baik. Seperti yang terjadi di kantor Anda memiliki atasan yang cenderung bersikap kurang objektif. Hanya karena pernah berbuat kesalahan sekali, lantas kesalahan tersebut selalu jadi alasan untuk membuli Anda. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Menghadapi atasan yang tidak adil bukan perkara yang gampang, tetapi sebelum menjudge atasan dengan label demikian, Anda harus paham akar dari masalah ketidakadilan yang Anda terima. B. Anda harus bisa menjalin komunikasi yang lebih intens dengan atasan sebagai hubungan profesional pekerjaan. Bukan tidak mungkin dengan komunikasi yang lancar, Anda mampu menghadapi atasan yang tidak adil sebelumnya karena sudah tahu permasalahannya di mana. C. Tunjukkan sebesar apa kemampuan yang Anda miliki dan biarkan atasan yang menilai. Jangan justru sebaliknya Anda yang menilai atasan harus berbuat seperti apa. Ini tentu bukan sikap yang seharusnya ditunjukkan bawahan. D. Cerdaslah dalam mengendalikan suasana hati ketika berada di lingkungan kantor dan belajarlah untuk bersikap lebih tenang, terutama ketika menghadapi atasan yang tidak adil. E. Jangan berhenti menunjukkan rasa hormat dan sikap profesional di depan atasan karena tak ada yang tahu isi hati seseorang. Sikap buruk atasan tidak seharusnya Anda balas dengan sikap yang sama buruknya. Bisa jadi dengan sikap dan attitude Anda yang baik, atasan kemudian bisa melihat sisi baik dalam diri Anda. Di antara kelima pilihan ini, ketika terjadi kondisi yang sesuai dengan pertanyaan nomor 1, ketika atasan di tempat kita bekerja memiliki sikap yang kurang objektif, karena ketika kita berbuat kesalahan, sekali lantas kesalahan tersebut jadi alasan atasan untuk membuli kita, dan bagaimana kondisi kita untuk menanggapi hal tersebut adalah yang paling tepat di antara kelima pilihan ini. Yang punya poin paling tinggi adalah pilihan D. Cerdaslah dalam mengendalikan suasana hati ketika berada di lingkungan kantor dan belajarlah untuk bersikap lebih tenang, terutama ketika menghadapi atasan yang tidak adil. Soal nomor 2. Di hari ini, salah satu tetangga Anda yang berbeda agama dengan Anda mengalami musibah kebakaran. Hal ini membuat seisi rumahnya ludes terbakar dan membuat tetangga Anda ini kehilangan tempat tinggal. Sebagai seorang tetangga, sikap apa yang akan Anda lakukan? A. Anda akan melaporkan hal tersebut kepada Ketua RT agar dapat memberikan bantuan terhadap tetangga Anda yang rumahnya kebakaran. B. Anda akan ikut masyarakat sekitar memperbaiki rumah tetangga tersebut sebagai bentuk toleransi umat beragama. C. Anda akan berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sebagian uang dari gaji Anda serta mengajak masyarakat sekitar untuk memberikan sumbangan juga yang dikoordinir oleh Ketua RT. D. Anda percaya bahwa masyarakat sekitar memiliki rasa solidaritas yang tinggi sehingga Anda merasa tidak perlu membantu tetangga yang terkena musibah tersebut. E. Anda akan mengajak masyarakat sekitar untuk menyumbang agar dapat meringankan beban tetangga Anda yang rumahnya kebakaran. Ketika salah satu tetangga kita yang berbeda agama mengalami musibah kebakaran, yang mana rumahnya dan isinya ludes terbakar, yang membuat tetangga kita ini dia tidak punya tempat tinggal lagi, maka sebagai seorang tetangga yang seharusnya kita lakukan, yang paling tepat di antara kelima pilihan ini adalah pilihan C. Anda akan berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dengan menyisihkan sebagian uang dari gaji Anda, serta mengajak masyarakat sekitar untuk memberikan sumbangan juga yang dikoordinir oleh Ketua RT. Soal nomor 2 jawabannya adalah C. Soal nomor 3. Kantor tempat Anda bekerja rutin melakukan kegiatan gathering setiap tahunnya yang diikuti oleh seluruh karyawan. Tetapi salah satu karyawan mengajukan izin karena hendak menyiapkan persiapan untuk perayaan keagamaannya. Sebagai seorang manajer HRD di perusahaan, apa yang akan Anda lakukan?
A. Memberikan kebebasan terhadap karyawan tersebut untuk memprioritaskan kegiatan yang mana. B. Tetap meminta agar karyawan tersebut mengikuti kegiatan gathering karena kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan perusahaan. C. Menjelaskan terlebih dahulu tentang pentingnya kegiatan gathering, kemudian membiarkan karyawan tersebut memilih untuk mengikuti gathering atau tidak. D. Memberikan izin terhadap karyawan tersebut untuk tidak mengikuti kegiatan gathering, tetapi tetap memberikan informasi tentang apa saja yang telah disampaikan saat kegiatan gathering. E. Memberi pengertian terhadap karyawan tersebut agar mengikuti kegiatan gathering terlebih dahulu, kemudian baru memberi izin karyawan tersebut agar dapat mempersiapkan kegiatan keagamaannya. Di antara kelima pilihan ini, ketika di kantor, di tempat kita bekerja, ada suatu kegiatan gathering setiap tahun yang diikuti oleh seluruh karyawan, tetapi ada salah satu karyawan yang mengajukan izin karena dia hendak menyiapkan persiapan untuk perayaan keagamaannya. Sebagai seorang HRD di perusahaan tersebut, yang sebaiknya kita lakukan di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah pilihan D, yaitu memberikan izin terhadap karyawan tersebut untuk tidak mengikuti kegiatan gathering, tetapi tetap memberikan informasi tentang apa saja yang telah disampaikan saat kegiatan gathering tersebut. Soal nomor 3 jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Di perusahaan tempat Anda bekerja, Anda memiliki rekan kerja yang sangat akrab, namun saat perusahaan Anda mengadakan upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, Anda melihat rekan kerja Anda ini tidak melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih. Sikap apa yang akan Anda lakukan? A. Langsung melapor ke pihak yang berwajib. B. Mendukung rekan kerja Anda karena memberikan penghormatan bendera merupakan kegiatan yang musyrik. C. Diam saja karena hal tersebut merupakan kebebasan individu. D. Melaporkan serta memberi usulan kepada atasan agar rekan kerja Anda mendapat pembinaan tentang ideologi Pancasila. E. Melaporkan kepada atasan agar rekan kerja Anda ini dipanggil. Ketika di perusahaan tempat kita bekerja, ada rekan kerja yang sangat akrab dengan kita, namun pada saat perusahaan mengadakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan, kita melihat rekan kerja ini tidak melakukan penghormatan terhadap bendera merah putih. Maka sikap kita yang tepat di antara kelima pilihan ini adalah pilihan D, yaitu melaporkan serta memberi usulan kepada atasan agar rekan kerja Anda mendapat pembinaan tentang ideologi Pancasila. Dengan demikian, maka rekan kerja ini dia akan paham, dia akan mengerti bahwa penghormatan terhadap bendera merah putih merupakan suatu perilaku yang wajib kita punyai sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 5. Di tahun 2020 kemarin, media massa dihebohkan dengan adanya pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut telah membuat berbagai kalangan melakukan unjuk rasa. Banyak kalangan yang pro dan kontra terhadap undang-undang tersebut. Sikap Anda sebagai seorang ASN adalah A. Menyetujui kebijakan pemerintah yang mengesahkan undang-undang tersebut karena Anda seorang ASN. B. Mengajak rekan kerja untuk turut mengomentari undang-undang tersebut. C. Ikut mengkritik undang-undang tersebut karena telah menyengsarakan rakyat. D. Bersikap biasa saja karena unjuk rasa tentang pengesahan undang-undang sudah menjadi hal yang biasa. E. Mencari kebenaran tentang berita tersebut dan tetap fokus terhadap pekerjaan Anda. Ketika banyak terjadi pro dan kontra terhadap undang-undang di kalangan masyarakat, sikap kita sebagai seorang ASN yang sebaiknya adalah pilihan E, yaitu mencari kebenaran tentang berita tersebut dan tetap fokus terhadap pekerjaan Anda. Soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 6. Tetangga Anda diduga suka meneror orang lain sebagai rasa kekecewaan terhadap pemerintah karena korupsi dana bansos COVID-19. Hal ini membuat masyarakat di lingkungan Anda membicarakan hal tersebut. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Tidak mempedulikan hal tersebut karena bukan urusan Anda. B. Diam saja, seolah tidak mengetahui hal tersebut karena tetangga Anda tidak meminta bantuan Anda. C. Tidak langsung percaya karena belum ada bukti yang jelas. D. Biasa saja karena belum terbukti kebenarannya.
E langsung membenarkan berita tersebut karena sebagian besar tetangga beranggapan demikian. Ketika tetangga kita diduga suka meneror orang lain karena rasa kekecewaannya terhadap pemerintah terkait dengan kasus korupsi dana bansos COVID, maka hal ini membuat masyarakat di lingkungan kita membicarakan hal tersebut, yaitu membicarakan tetangga kita ini. Maka sikap kita di kondisi tersebut yang paling tepat adalah pilihan C, yaitu tidak langsung percaya karena belum ada bukti yang jelas. Karena di sini pernyataannya adalah diduga. Dia masih diduga melakukan teror, bukan kenyataan. Belum ada bukti yang jelas yang menyatakan bahwa dia memang benar meneror orang lain. Jadi soal nomor 6 yang sebaiknya kita lakukan adalah tidak langsung percaya karena belum ada bukti yang jelas. Soal nomor 7. Anda adalah salah satu karyawan yang baru saja dimutasi ke sebuah desa. Di desa tersebut terdapat salah satu warga yang selalu membuat onar sehingga suasana desa menjadi tidak kondusif. Anda berusaha menasehati oknum tersebut, tetapi oknum tersebut mengancam untuk meneror Anda. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Tidak ikut campur karena Anda merupakan warga baru. B. Mencoba menasehati lagi oknum tersebut secara empat mata agar oknum tersebut sadar. C. Melaporkan hal tersebut ke ketua RT karena oknum tersebut telah meresahkan warga desa. D. Melaporkannya ke polisi karena oknum tersebut membahayakan keselamatan Anda. E. Memberitahukan hal tersebut kepada keluarga oknum agar mereka dapat menasehati perbuatan dari salah satu anggota keluarganya tersebut. Ketika kita merupakan salah satu karyawan yang dimutasi ke sebuah desa dan di desa tersebut ada salah satu warga yang suka membuat onar atau selalu membuat onar sehingga suasana di desa tersebut tidak kondusif, dan kita juga sudah berusaha untuk menasehati oknum yang membuat keonaran tersebut, tetapi dia mengancam untuk meneror kita, maka sikap kita yang tepat untuk menanggapi situasi tersebut adalah pilihan C, yaitu melaporkan hal tersebut ke ketua RT karena oknum tersebut telah meresahkan warga desa. Soal nomor 7 jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Anda adalah seorang pegawai BPJS. Suatu hari pelayanan sedang penuh-penuhnya dan banyak yang mengantri. Rekan kerja Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena tetap bekerja walaupun dalam keadaan sakit. Di saat yang bersamaan, Anda sedang sibuk mengerjakan tugas kantor yang lain. Saat itu tidak ada orang lain yang menggantikannya sehingga Anda diminta atasan untuk menggantikan tugasnya. Sikap Anda adalah A. Menunggu rekan lain menggantikan rekan kerja yang pingsan tadi. B. Menunggu rekan tersebut sadar dari pingsannya, kemudian memintanya bertugas kembali. C. Bersikap acuh karena merasa bukan tanggung jawab Anda. D. Menyelesaikan tugas terlebih dahulu, baru setelah itu menggantikan posisi rekan kerja tersebut. E. Meninggalkan tugas dan langsung menggantikan posisi rekan kerja tersebut. Karena kita merupakan seorang pegawai BPJS, kemudian pada saat suatu hari pelayanan sedang penuh-penuhnya dan banyak yang mengantri, sementara rekan kerja kita yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba dia pingsan karena dia tetap bekerja walaupun dalam keadaan sakit. Dan di saat bersamaan kita juga sedang sibuk mengerjakan tugas kantor yang lain. Namun pada saat itu tidak ada orang lain yang dapat menggantikan tugas dari rekan kita, sehingga atasan meminta kita untuk menggantikan tugas rekan kerja kita ini. Maka sikap kita terhadap kondisi tersebut yang paling tepat adalah pilihan E, yaitu meninggalkan tugas dan langsung menggantikan posisi rekan kerja tersebut. Kenapa kita memilih E? Karena ini merupakan permintaan dari atasan untuk menggantikan tugas rekan kerja kita ini, maka kita harus mematuhinya. Makanya jawabannya adalah pilihan E. Soal nomor 9. Anda memiliki seorang teman yang bercerita kepada Anda dan mengeluhkan suaminya yang pecandu narkoba dan memohon bantuan karena dia sudah kehabisan cara menghadapi suaminya. Anda sangat prihatin melihat teman Anda yang sangat tertekan itu. Anda memiliki sahabat yang bekerja di lembaga yang merehabilitasi pecandu narkoba. Maka tindakan Anda, A. Memberi nomor telepon teman Anda agar dia segera mendaftarkan suaminya ke rehabilitasi. B. Memberi nomor telepon teman dan memperkenalkan teman Anda yang bermasalah kepada teman Anda yang jadi petugas. C. Menelpon teman dan memintanya membantu mendaftarkan suami teman yang harus direhabilitasi.
D. Menyarankan agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. E. Tidak melakukan apapun karena dia harusnya tahu sendiri tempat rehabilitasi di mana. Soal nomor 9, ketika kita memiliki seorang teman yang bercerita bahwa dia mengeluhkan suaminya seorang pecandu narkoba dan memohon bantuan karena dia sudah kehabisan cara menghadapi suaminya, dan kita sangat prihatin melihat teman kita yang sangat tertekan, dan kebetulan kita juga memiliki sahabat yang bekerja di lembaga rehabilitasi pecandu narkoba, maka tindakan kita di situasi tersebut atau di kondisi tersebut yang paling tepat di antara kelima pilihan ini adalah pilihan D, yaitu menyarankan agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. Jawaban soal nomor 9 adalah pilihan D. Karena kenapa kita memilih D? Karena kita tahu di rehabilitasi tersebut ada teman kita yang bekerja, maka kita dapat menyarankan dia untuk memasukkan suaminya ke sana. Karena rehabilitasi merupakan tempat yang paling tepat kita pilih untuk menyembuhkan pecandu narkoba. Jadi jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 10. Dedi adalah seorang programmer di sebuah dinas Komunikasi dan Informatika Pusat. Suatu hari terjadi kerusakan jaringan komputer yang sangat vital pada kantor cabang dan harus segera diperbaiki. Pada waktu bersamaan, Dedi sedang mengerjakan perbaikan di jaringan di kantor lain yang jaraknya sangat jauh. Sebaiknya yang dilakukan Dedi adalah A. Meminta kantor untuk menugaskan rekannya yang sedang tidak melakukan pekerjaan, B. Segera menyelesaikan pekerjaannya kemudian melanjutkan ke kantor tersebut untuk memperbaikinya, C. Menuju ke kantor tersebut untuk memperbaikinya dengan segera, D. Menghubungi rekan programmer yang dekat dengan lokasi kantor tersebut dan memintanya untuk memperbaikinya, E. Menuju ke kantor tersebut untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang ia kerjakan saat ini. Ketika kita seorang programmer di sebuah dinas komunikasi dan informatika pusat, kemudian suatu hari terjadi kerusakan jaringan komputer yang sangat vital di kantor cabang, dan harus segera diperbaiki, dan di waktu bersamaan kita juga sedang mengerjakan perbaikan jaringan di kantor lain yang jaraknya berjauhan, yang sangat jauh dari tempat kantor cabang yang mengalami kerusakan vital tadi, maka sebaiknya yang kita lakukan di kondisi tersebut adalah pilihan D, yaitu menghubungi rekan programmer yang dekat lokasi kantor tersebut dan memintanya untuk memperbaikinya, karena hal itu dapat menghemat waktu dan juga dapat menghemat tenaga kita dan juga lebih efisien. Makanya kita bisa menghubungi rekan kerja atau rekan programmer yang lokasinya dekat dengan lokasi kantor cabang tersebut. Oleh karena itu jawaban soal nomor 10 adalah pilihan D. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.